Air. Kasih aku air. Oak. Kasih kuda itu minum. Ah. Kamu punya makanan? Makasih, bro. Ibuku bilang, hanya untuk tamu. Jangan minta barang tamu. Hahaha. Anak baik, anak baik. Sekawanan serigala lapar menggigit harimau. Bikin masalah besar. NAK. Taruh rumahmu. Bawakan aku busur dan panah. Hahaha. Aku harus melawan mereka besar-besaran. Bawakan busur dan panah ayahmu. Aku tidak punya ayah. NAK. Aku bersembunyi di tumpukan jerami ini. Kau bawa kudaku sejauh mungkin. Sembunyikan dirimu. Jangan biarkan mereka menangkapmu. Oke, silakan. Berhenti. Berhenti. Hey, NAK. Kamu lihat seorang pria menunggang kuda hitam. Katakan. Bawa dia ke pangeran. Haha. Anak itu karena sudah mati. Aku tidak bisa bicara lagi. Bukankah itu kuda yang terlipat? Ayo cari bersamaku. Dia tidak bisa pergi jauh. Pasti ada di sekitar sini. Aku akan cari dengan hati-hati. Ya. Di mana dia bersembunyi? Ayo, jangan coba bohong padaku. Kamu mau bilang atau tidak? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa kamu memukulku? Kamu masih bandel. Hai 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 hai. Teriak. Han punya kuda lain. Ketemu, aku tidak mau kuda. Aku mau orang yang aku kenal. Anak itu bilang kamu sembunyikan di mana? Kamu mau ngomong atau enggak? Aku ngomong. Sudah bilang kamu. Kamu mau ngomong atau enggak? Jangan bergaul dengan anak-anak, kutu buku. Kamu pergi. Anak. Gimana kalau kamu kasih tahu aku kasih ini? Aku nggak ngomong. Bocah, kamu mau ngomong? Kasih tahu atau enggak, aku bunuh kamu. Ngomong atau enggak, sudah kubilang jangan ngomong. Kasih tahu aku. Aku bunuh kamu. Ya ampun. Anak. Nggak malu ganggu anak kecil? Bunuh saja aku.
Sayangnya aku nggak bisa mati di tangan pahlawan. APA. Kalau aku di medan perang, Tribuna orang yang lebih hebat dariku. itu yang bikin aku rela mati. Tapi sekarang Inggris di tanah. Dibunuh sarang semut. Sayang banget. Jangan biarkan anak ini sombong. Aku lawan dia. Nah, kamu bandingin sama dia. Kita nggak punya apa-apa lagi di sini. Ada pahlawan. Hai. Aku bunuh kamu sendiri. Biar kamu mati rela. Siapa kamu? Aku Paman Bo. Belum pernah dengar? Ya, pernah. Kamu naik kudaku. Dengan panahku. Bahkan kalau aku tembak dia. Kamu pinjamkan kudamu ke Cebel. Perkeringat. Aku sudah dikepung kalian. Kalian bisa bunuh aku semudah menyembelih domba. Karena kalian biarkan aku adu sama dia. Aku nggak bisa bodoh. Adu sama dia. Aku cuma mau busur kosong. Tidak ada panah. Kamu tidak menggunakan panah. Ya, aku bisa membunuhmu hanya dengan busur kosong. Terserah kamu. Berikan dia busur besar. Ya, hahaha. Oh. Ya, dikatakan dengan baik. Aha. Luhan. Aku membalas dendam untuk Han. Jangan terima kebaikanmu. Aku tidak pernah memaafkan musuhku. Pedang ini adalah nyawa ganti nyawa. Saya perlu membandingkan. Nyawanya untuk nyawanya. Tidak masalah, lanjutkan. Bes. Pemanah serang.
Lanjutkan. Ah, Ayo, ayo, ayo. Lanjutkan. siapa orang ini? Han. Dia adalah pemanah. Selamat tinggal. Luhan. New Squad, ayo kembali. MU Huali, kamu dan pangeran kedua memimpin tim untuk mundur ke barat. Ini paman MU. Kamu dan Cila Wen memimpin tim untuk mundur ke utara. Itu adalah suami. Kamu dan Subutai memimpin tim untuk mundur ke selatan. Lihat di sini jalan besar menjulang tinggi. Tanduk ditiup. Ayo kembali dan bunuh bersama. Pergi sekarang. Tantang itu. Ya, ya, ya. Hei, Fuhan, Fuhan, Fuhan. Fuhan, 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 Fuhan. Khan Agung. Kami rela mati untukmu. Tapi tubuhmu penting. Hahaha, angkat pisau dan tiup trompetmu. Semua orang berpegangan era. Angkat ke trompet. Kembali, segera kembali. Lewat sini, cepat. Ya, ya, ya.
Oke, oke, oke. Khan Agung, Mohon bersikap baik. berikan dia istirahat. Zebel, kamu masih belum menyerah? Jika kamu membunuhku, Itu hanya akan mengotori sepetak tanah seukuran telapak tangan. jika kamu membiarkanku hidup, Aku ingin menghancurkan air hitam untuk keringat. hancurkan batu bermuatan. Berlari kencang. Seklokin Musu Asing. Tembakin kiri dan kanan. Asisten Han berbicara dengan baik. Mulai sekarang, kamu akan membunuh musuh untukku. Khan Agung. Oke. Ini untukmu. Pohon Huertre juga untukmu. Siada Han. Bisakah aku mentransfer emas ini ke anak itu? Emas itu milikmu. Berikan kepada siapapun yang kamu mau. Terima kasih Han. Anak itu memberitahu ibunya. Hanya untuk tamu. Kamu tidak boleh meminta barang tamu. Anak ini punya tulang. Bawa dia menemuiku nanti. Oke. Hahaha. Hei, Hahaha. Cepat-cepat. Yuk mereka akan merobohkan rumah. kalian mundur. 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 Hei, kenapa kamu merobohkan rumahku? Jangan robohkan rumah kami. Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Itu dia. Adik. Han telah memerintahkan kamu dan ibumu untuk tinggal di camp. Adik. Kakak Kepar. Anakmu mungkin kecil, tapi dia pemberani dan ksatria. Hei kaca besar nanti, pasti akan menjadi anggota jenak pemberani anakku. Hahaha. Adik, maukah kamu belajar memanah bersamaku? Jika Tuan menolak menerima anakku sebagai murid, aku dan anakku sangat berterima kasih. Jing Er, pamit pada Tuan untuk belajar memanah. Hanya dengan belajar bela diri kau bisa balas dendam untuk ayahmu. Jangan khawatir, Ibu. Baik. SSSTA. Hei, aku dapat kejar itu. Hei, aku yang menembak ayam hutan ini. Kenapa kau mengambilnya?
Aku yang memelihara ayam hutan ini. Aku mau kau bayar untuk itu. Omong kosong, ini liar. Apakah ayam hutan tahu siapa aku? Kakekku adalah Wang Han. Ayahku adalah Sang Kun. Namaku Dujian. Ayahku adalah Temujin. Bah, ketika ibumu diculik, Atau kakekku dan ayahku yang merebutnya kembali? Beraninya kau bilang ini besi, anak kecil brengsek? anak asli. Ayahmu takut pada ayahku. Ayahku tidak takut pada ayahmu. Aha. Jushi, biarkan kuda menginjakmu. Lari. Lari. Red Thunder, aku akan menginjakmu sampai mati. Red Thunder, aku akan menginjakmu sampai mati. Lari. Lari, dia akan menginjakmu. Ah. Ayo, ayo. Ayo. Cepat. Aha. Sujud, sujud. Selamat tinggal Guangzhou. Selamat tinggal Guangzhou. Hahaha. Apakah dia benar-benar ada? Hahaha, NAK. Siapa yang menyuruhmu melepaskan kuda? Bagaimana jika ada yang mati? Ambil kepalamu. Aduh, kakek akan memukul cucunya. Ayah, datang dan selamatkan aku. Ahaha. Jangan menangis, Bangon, jangan takut. Ayah angkat, jangan marah terus. Anak-anak bermain. Tidak apa-apa. Aku pikir anak ini cukup pintar. Aku ingin menjodohkan putriku dengannya. Bagaimana menurutmu? Kilas balik Tuan. Pukul lagi. Saat Jing Er berusia 6 tahun, kau bisa membuat 3 bunga pedang. Di usia 16 tahun, kau masih membuat 3 bunga pedang. Aku ingin kau membuat 13. Aku tidak bisa. Hukumanmu adalah jongkok. Oke hei. Hahaha. Dalam 10 tahun terakhir, aku telah berlatih kungfu pasar bawah. Kau berlatih seperti unta. Sedikit lebih kuat. Tapi bisakah unta mengalahkan macan tutul? Tidak bisa mengalahkan hahaha. Ayo kembali untuk minum. Biarkan orang bodoh ini menempel di sini dan bergumam. Ayo berlatih. Mengerti.
Guading memarahi tuan lagi, Ken? Siapa yang bilang aku berlatih? Latahan APA? Apa kau memukulku di hutan? Aku sudah mengawasimu sepanjang pagi. Apa yang bisa dilihat? Apa yang kau lihat? Aku suka melihatmu dipukuli. Siapa yang menyuruhmu jahat padaku? Aku bertemu 6 tuan seperti kucing sial. HMPH. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Membantumu mengusir nyamuk. Nyamuk di padang rumput menggigit sapi bodoh. Huasen, lebih baik kau bermain sendiri. Aku ingin berlatih. Hoha. Ayah Han menyuruhku menikahi Dudu itu. Aku benci dia. Kau tidak pernah peduli padaku. Siapa yang bilang? Iya, hampir membunuh kita waktu itu. Tapi aku tidak bisa meyakinkan. Ayahmu. Apa yang kamu lakukan? Aroma itu ada di kamu. Bau apa itu? Bau sapi bodoh. Hei di padang rumput. Tidak bisa menemukan yang kedua. Sapi bodoh seperti kamu. Pergi. Kamu biarkan aku pergi. Ada APA? Putri Huasheng. Apa yang Han suruh kamu lakukan? Utusan Raja Khan Siddhartha. Aku tidak pergi. Kamu pergi, tidak akan marah jika tidak berkeringat. Huasheng, lebih baik kamu cepat pergi. Gyring. Ah. Guoding. Guoding, datang dan lihat. Guoding punya banyak elang besar yang bertarung. Ada APA? Aku memarahi tuan lagi. Oh, ayo pergi dan lihat. Aku tidak lihat sendiri. Datang dan panggil kamu. Aku tidak pergi jika kamu tidak pergi. Bagaimana bisa aku begitu bodoh? Kamu mau pergi atau tidak? Kenapa kamu tidak mengabaikanku? Huasheng. Aku tidak tahu apakah elang hitam menang atau elang putih menang. Hei, maksudmu sepasang elang putih di puncak tebing? Benar, Giring. Han Agung. MU Han akan menjadi hitam. Wojing dan aku suka menjadi putih. Ya, lihat baik-baik. Terbang di langit dan berjalan di bawah tanah. Tidak masalah, terus bertarung. Meskipun ada banyak elang hitam, juga sulit menang. Diperlukan meter. Seni perang yang baik ingin menangkapnya. Ini adalah seni perang yang sangat cerdik. Kamu harus ingat itu adalah ayah Han. Fuhan, tembak cepat. Ambilkan busur dan panahku. Lihat itu. Oh, Tembak lagi. ya. Oh, kamu juga ikut. Aku ikut. Hadiah untuk yang berhasil menembak. Kasihan. Aku tidak bagus lihat. Guojing. Ini dia.
Lari, aku pergi. Tembak dia di leher. Hei bodoh, kamu tidak bisa mengejar. Ah, oke, hei. Wang Zhen. Mengapa kamu tidak mempersembahkan patung ini kepada ayahku Han? Oke. Halo. Hei, Hahaha, anak baik. Jurus pedangmu sangat bagus. diajarkan oleh sang master. Master adalah perpisahan. Murid juga perpisahan. Hahaha, hei. Oh. Han Agung Kuo Jing mempersembahkan patung ganda kepada Han Agung. Mengapa Kuo Jing mempersembahkan patung itu kepadaku? Ah. Itu Hua Zheng yang memintaku untuk mempersembahkannya. Hahaha, Zihanhem. Kamu bilang pemenang dapat hadiah. Aku, Anda, handphone itu piron tengin sergaju. Apa yang kamu hadiahkan nantinya? Hadiah apa saja? Apa yang kamu inginkan? Si besar sangat baik padaku dan ibuku. Kami punya segalanya di rumah. Tidak perlu? Haha. Kamu berbakti, nah. Jangan takut mengatakan apa pun. Oh, keringat. Han Kuo Jing tidak ingin meminta apapun untuk dirinya sendiri. Kuo Jing ingin meminta sesuatu untuk orang lain. Apa yang dibuat oleh cucu Kan Wang? Jahat dan buruk. Hua Zheng pasti akan menderita jika menikah dengannya. Aku memohon kepada Han untuk tidak mempertunangkan Hua Zheng kepada semua orang. Hahaha, betapa kekanak-kanakan. Bagaimana itu bisa terjadi? Baiklah, aku akan memberimu harta karun. Oh, Ini adalah pisau emasku. Ambil ini dan bunuh untukku. Shieda Han. Pergi. Ikuti di belakang. Paman Temujin, kakekku menyuruhku membawakanmu mas kawin. Sudah 10 tahun tidak bertemu. Pengawas sudah tumbuh besar. Torre pergi mengambil mas kawin. Silakan duduk di dalam, pengawas. Haseng, apakah kamu masih ingat aku? Aham. Tolong. Bagaimana kesehatan ayah angkatku? Sangat baik. Kakek bertanya kapan kamu akan mengembalikan hadiah. Tentu saja, semakin cepat semakin baik. Kamu akan tinggal di tendaku selama sehari. Aku akan mengirim pasukan untuk mengantarmu pulang. Besok aku akan secara pribadi membawa hadiah balasan untuk mengunjungi ayah angkatku. Tentu, semakin cepat semakin baik.
Utusan pribadi Cuan Temujin. Aku telah bertemu Sang Kun Han, Zamuhe Han. Pangeran Daijin 6. Apakah kamu utusan jiwa Temujin? Si penjahat adalah Temujin Han. Suruh si penjahat melapor ke Sang Kun Han dulu. Dia sendiri akan datang nanti. Aku tidak menyangka akan bertemu kamu di sini, Han. 1000 kebahagiaan. Temujin tidak tahu kita di sini, kan? Apakah jenderal sudah pergi? Pergi pagi ini. Baik, utusan Qin sudah bekerja keras sepanjang perjalanan. Tolong sampaikan pesan kepada Temujin. Katakan padanya, dia sudah mati. Sekarang kamu tidak punya keraguan lagi, kan? Aku mengirim Doku ke kamp Temujin untuk menenangkannya. Selama kita bisa mengeluarkan ular dari lubangnya, kita akan melakukannya. Saudara seperjuangan Temujin bijaksana dan berani. Aku khawatir tidak akan mudah untuk berhasil. Kamu mencintai saudara angkatmu. Kalau begitu, pergilah dan laporkan padanya. Kamu juga saudara angkatku. Ayahmu memperlakukan aku dengan sangat baik. Tentu saja aku tidak akan mengecewakanmu. Selain itu, Temujin bertekad untuk mencaplok rakyatku. Bukan aku tidak tahu. Hanya demi kebenaran. Aku tidak merusak hubungan. Kali ini, Temujin adalah keharusan. Baik. Setelah kejadian, sapi, wanita, dan harta Temujin semuanya untukmu. Sang Khan, Semua anak buahnya untukmu. Zamuhe, Ketika aku mengangkatmu untuk menaklukkan selatan bagi Mongolia, bergabunglah dengan Daikin. mari kita bagi negara Han bersama. Naik pangkat dan dapatkan kekayaan. Hahaha. Dan kamu akan bersenang-senang. Hahaha. Han Agung. Han Agung. Sang Kun Zamuhe. Ayo ini mereka. Mereka menyiapkan penyergapan. Siap untuk membunuhmu. Ayah, jangan percaya kata-kata Guo Jing. Dia yang ingin membawa Huas Heng untuk memecah belah. Tidak, itu tidak berlebihan. Hati-hati, tidak masalah 1000 kali. Terlalu berlebihan untuk terburu-buru mati sekali. Ayah Han, aku akan melihat. Fuhei. Benar ada kuda yang menyerang ke arah kita. Bersiap di hutan. Gos, gos, gos.
tidak termasuk, kamu lihat. Benar-benar band era Wang Han. Silakan datang dan bicara dengan saudara San Kun. Temujin, silakan menyerah. Di mana aku menyinggung ayah angkat? Kamu mengirim pasukan melawanku. Orang Mongolia hidup terpisah selama beberapa generasi. Sapi dan domba. Kamu melanggar Zufa. Bercampur dengan berbagai etnis. Ayahku dulu sering bilang, apa yang kamu lakukan itu salah. Orang Mongol membayar UPDC tiap tahun. Puluhan ribu sapi, domba, dan kuda di kerajaan Dajin. Semua orang kelaparan sampai mati. Apakah seharusnya seperti ini? Orang Mongol semuanya pejuang. Kenapa kamu tidak pergi ambil perhiasan emas dan perak dari kerajaan Dajin? Hanya karena tidak bersatu. Aku hanya peduli kamu memukulku setiap hari. Aku memukulmu, aku selalu berteman baik dengan ayah angkatku. Tidak pernah benci. Semuanya emas. Provokasi. Jika kamu tidak meletakkan busur dan panahmu, menyerahlah segera. Kalau tidak, aku akan mengarahkan kamu. 10.000 busur silang. Kamu tidak bisa hidup. Keduanya membuat. Han Agung. Aku akan mengemudi. Maju-maju. Wah, hebat sekali. Maju, maju. Han adalah anak ini, dialah yang mengeluarkannya. Dia bukan orang baik. Dia sudah membuli aku dan Huasheng sejak kecil. Anak baik benar-benar ada kamu hehe. Suruh anak buahmu mundur. Ibai Zhang, ayah mundur. Mundur, mundur, mundur. Kembali. Han Agung. Kamu takut? Aku tidak takut. Kamu seorang pejuang. Pejuang yang luar biasa. Asalkan seluruh Mongolia bersatu. Biarkan tempat yang ditutupi langit biru. Semua padang rumput Mongolia. Han Agung. Han, kami tidak akan takut. Kami pasti bisa mengalahkan Sang Kun yang hina itu. Benar. Mari kita ingat kata-kata hari ini. Asalkan kita tidak mati. Mulai sekarang, aku akan memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Han, kuda naga kecilku larinya cepat. Kamu naik itu dulu dan pimpin pasukan untuk bertempur. Kami berusaha sekuat tenaga menghalangi di sini. Jika Temujin bersedia meninggalkan teman-temannya dan jenderalnya, seorang laki-laki lari karena takut mati, maka dia bukan milikmu. Kiringgatmu. Aku salah. Haha, Yuan Bing tidak datang. Kita mati di sini hari ini. Oke. Tangkap Temujin untukku. Oke, ayo pergi. Han, aku pergi. Maaf. Aku adalah murid 7 pahlawan Jiangnan. Tolong sebutkan 4 nama kalian. Pedang pemecah jiwa Shen Dinggang. Ya. Cambuk jiwa M.A. King Siong. Tombak pembunuh tanpa ampun. Aku adalah kapak kematian Qian King Jian. Hahaha. Kami adalah hantu. 4 hantu sungai kuning di bawah tas tenaga. Hahaha, sudah lama ku dengar.
Tapi aku belum pernah mendengarnya. Aku tidak akan membiarkan kalian pergi hari ini. Kalian bahkan tidak tahu Wang Sigui yang terkenal kami. Aku benar-benar tidak tahu. Kami akan membunuhmu. Aha. Ah. Kikiku. Dan seterusnya. Oh, maaf. Tolong kembalikan pisau ini padanya. Ah. Bangun. Silakan lanjutkan. Oh, Tuan. Hei, Tuan ketiga, kalian berempat melawan satu. Tidak cahu malu. Hei, kalian adalah 7 iblis Jiangnan. Bagus. Siapa kalian? Kami adalah hantu. Dewa naga keluar. Hei, Kan. Si besar ada di sana. Oke, ayo kita pergi mengemudi. Pulen telah mengerahkan pasukan. Berlari menuju Sangkun. Gas. Kita tahu melemparkan silinder, Bagas dan 250 kg. Menghancurkan gerbang kuil Fahua. Kemudian Amara Pembunuhan masak. Tiba-tiba melihat Sang Asheng dan Nan Siren di 7 iblis Jiangnan. Perhadapan langsung. Menghentikan dirimu masuk ke kuil. Dia segera mengayunkan pedangnya. Mengusir keduanya mundur. Kemudian menendang rakit bambu di samping ke air. Terbang ke atas. Zhang Asheng dan Nan Siren terbang masak. Bertarung dengannya. Dia sedang menyelamatkan nyawa. Aku tidak ingin terlalu terlibat. Jadi tunggu sampai rakit bambu mengapung ke tengah air. Dorong keduanya dengan satu kaki. Manfaatkan tenaga untuk terbang ke darat. Keduanya tidak secepat dia. Hanya bisa melihatnya membawa pedang pergi. Saat melewati sebuah kuil Buddha, Qiu Chuji datang ke dinding genteng. Han Baoju dan Han Xiaoying sedang menunggu di depan. Dia hendak mengasah ujung pedang di batu tulis. Menunjukkan kemarahan. Tunggu sampai. Han Baoju dan Han Xiaoying mengeluarkan senjata dan menyerang lebih dulu. Menghentikannya. Keduanya adalah sepupu. Cambuk yang tajam. Seni pedang yang ringan. Koordinasi membuat momentum kuat. Tapi akhirnya, mereka tetap tidak bisa menghentikan Qiu Chuji. Diterobos olehnya. Dan kedua serangkan berturut-turut. Sifat keras kepala Qiu Chuji semakin menjadi. Saat tiba di depan aula Nobita, 4 yang sebelumnya dipukul mundur telah tiba. Dan Ju Chong dengan rambut pirang penuh dan kekuatan 6 orang mengepungnya. Kesen, kepala 7 monster, berdiri di depan aula dan memerintah. Qiu Chuji ingin agresif. Aneh jika Jiangnan takut padamu? Qiu Chuji terbahak-bahak. Marah karena mereka bejat. Bergaul dengan biksu jahat. Juga menjadi pejabat. Enam monster marah. Buka senjatamu dan lawan dia. Qiu Chuji saat itu sudah sangat marah. Pedang di tangannya tak kenal ampun. Begitu bergerak, dia langsung menebas pedang ke dada Han Baoju.
Sang master perekrutan mendengar suara senjata bertabrakan dan berlari keluar. Berteriak berhenti. Kedua belah pihak tidak mendengarkan. Dan mereka bertarung. Sebentar saja, Zhang Asheng terpental oleh sebuah tamparan. Terkena mulut dan muntah darah. Kemudian babi itu ditembak dari dada keempat kakinya. Terpental ke belakang. Tidak bisa bangun. Master Chiao, hentikan. Tapi di mana hidung sapi bisa berhenti? Pedang panjang mengayunkan darah dan Ki Han Xiaoying. Han Baoju yang terluka melihat sepupunya terluka. Kempuk. Ditendang terpental. Kemudian memotong tali tebal. Menutupinya di bawah bel besi dan tidak bisa keluar. Tapi, dari 6 orang, hanya Nan Siren dan si Pirang yang tersisa. Qiu Chuji tidak ingin terlalu lama berurusan dengan mereka. Jai Jeterbang Karak El Sebekai Kara, Antak Namensing Yuzu. Ketika Nan Siren mengejarnya, menendang pilar yang digunakan untuk membunyikan bel. Menjatuhkannya ke tanah. Rambut pirang. Mengangkat tongkat dan menghancurkan pilar. Han Xiaoying bangun dan terbang ke tiang bel. Bertarung dengan Qiu Chuji. Kakak, kirim bel besi. Hei hei, Pukul Zhongfu. Hei ha hei. Pukul Li Wei, hei hei. Pukul Mingi lagi. Hei. Ah. Mendengar Han Xiaoying terkena, Ge Zhenhei cepat memanggilnya. Membuang penawarnya. Karena bel besi adalah senjata rahasianya yang unik. Bertanduk di semua sisi. Sangat beracun. Luar biasa. Jadi begitu Qiu Chuji terkena. Lengan kiriku pegal. Tidak bertenaga. Si Pirang memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelinap menyerang. Tapi tetap saja diusir. Identifikasi suara jahat di Kesen. Teriak. Lepaskan sihir. Lawan dia. Meskipun Xiao Chuji direkan. Tapi dia masih memberi Kesen tamparan jahat. Master Jiao Mu melihat keduanya bertarung dengan kejam. Jika terus seperti ini, banyak nyawa akan hilang. Kemudian cepat masuk ke formasi untuk menghentikan. Tak disangka, dia tidak sengaja terluka oleh pedang panjang Qiu Chuji. Dan Qiu Chuji serta Kesen bertarung semakin sengit. Benar-benar dalam keadaan hidup dan mati. Qiu Chuji bahkan menggunakan ilmu pedang Tonggui yang menghancurkan bersama. Bertarung sampai akhir, keduanya tidak bisa terluka parah. Dan di sini justru melukai keduanya. Momen kritis hidup dan mati. Duan Tiande, yang bersembunyi di gudang bawah tanah, tertawa dan keluar. Pencuri, lepaskan aku. Lepaskan aku. Taoist Zhou, selamatkan aku. Aku tiba-tiba mendengar ada suara wanita di kuil Fahua. Hari jahat Kejan tercat. Dia marah-marah pada Master Jiao Mu karena membahayakan 7 saudaranya. Master Jiao Mu juga terkejut. Sangat bersalah. Dan Duan Tiande langsung menuju Qiu Chuji. Untuk membunuhnya. Si hidung sapi yang membuatnya terus kabur. Lao Tzu pura-pura, Saka Megan Polkin Indian Yang. Bukan urusanmu. Tanggu kamu Kaluar. Aku buat kamu menderita 1000 siksaan. Dajing Wo F4 mengumpat di mulut gua. Huo Jing mendengar bahwa pemain manusia dari idola virtual adalah Master Ge Shenwei. Segera muncul dengan Huang Rong untuk menyelamatkan. Dia datang dari Xiangxi. Ilmu bela diri naik ke level berikutnya. Patch Teja Bergerak, Menendang Liang Ziwing Terbang. Dia juga menggunakan Pesau Untak Minarek, Ho Tong Hai Koranya. Kemudian Menendang, Ho Tong Hai Pergi. Lanjutkan menghadapi Liang Ziweng. Huang Rong di sisi lain. Juga mudah menghadapi Sa Tong Tian dan Peng Lianhu. Pertama Pukul Pazar ke Langit. Kemudian buat si Fei memukul Peng Lianhu dengan tongkat anjing. Pergi lihat lagi Gu Jingshi. Dia memukul Liang Ziweng tanpa daya. Melihat yang ditampar hampir mengenai lemari obat. Guo Jing menyelamatkannya lagi di saat kritis. Liang Ziweng Karakuten. Berteriak minta tolong. Guo Jing lalu melindungi lehernya dengan kedua tangan. Satu pukulan. Menggelakan Ho Tong Hai dalam kegelapan. Sa Tong Tian juga pada saat ini. Dia dipukul oleh Huang Rong dengan tongkat anjing dan terjatuh. Guo Jing memanfaatkan situasi untuk menangkap Peng Lianhu yang memanggilnya. Hei pembina. Tolong aku. Tolong aku. Nah, lihat ini. Kakak Peng, aku pasti akan membalas dendam untukmu. Melihat 2 orang tidak setia, menyerah pada diri sendiri. Peng Lianhu hanya bisa tertawa untuk menyelamatkan diri. Dikatakan bahwa hari ini bukan janji di gedung kabut dan hujan pada 15 Agustus. Jika dia bunuh diri, siapa yang akan bertanding nanti? Guo Jing juga berpikir begitu. Tanyakan lagi pada mereka apa yang terjadi pada Yo Botong. Pang Lianhu berkata, Yo Botong dan Master Ling Xi bertaruh melawan Ding Li. Itu tidak ada hubungannya dengan aku. Dan kemudian dia lari. Huang Rong melihat bahwa keduanya begitu benar. Tidak tahu kapan pemenang akan diputuskan. Minum gatalnya keduanya. Siapa yang tertawa dulu kalah. Hasilnya adalah Yo Botong tidak tahan. Tertawa dulu. Hahaha, biksu gemuk ini. Bagus untukmu. Oke, si tua nakal sudah mendapatkanmu. Siapa tahu Master bijak masih tidak bergerak. Huang Rong menendangnya di dada. Master Lexus jatuh ke tanah. Tapi masih duduk bersila. Huang Rong hanya tahu sekilas. 8 titik akupuntur utama di tubuh Master Ling Xi ditutup. Yo Botong terjebak olehnya. Tunggu dia menyelesaikan titik akupuntur. Master Lexus begitu takut sampai lari. Dan Sha Tong Tian serta Ho Tong Hai yang melarikan diri lebih able. Aku sangat takut. Dikejar oleh Pang Lianhu. Empat atau 5 kilo dalam kamerahan. Menyalahkan mereka karena tidak setia. Aku merah. Ketiganya dijatuhkan dengan tongkat oleh Master Spiritual yang mengejar mereka. Lalu tongkat lagi. Kalian 4 orang jahat. Titik aku untukku. Kenapa tidak?
Buddhamu hampir mati dan kembali ke barat. Ketiganya cepat-cepat tertawa. Dudukan dia dan katakan. Tiba-tiba melihat Liang Ziweng lari ke timur dan barat. Juga kabur ke sini. Keempatnya marah. Tanyakan kenapa dia yang pertama lari. Orang jahat memukulnya. Pukul dia. Dengar aku, aduh. Jengga aku. Jangan berkelahi, jangan berkelahi. Aduh, jangan pukul. Di sisi lain, Kuo Jing baru saja akan masuk gua. Sang master berlari keluar dengan seragam sekolahnya. Biarkan dia pergi tanpa berkata apa-apa. Lalu dengar bahwa Huang Rong juga ada di sini. Tongkat besi hampir memukulnya. Kuo Jing cepat-cepat menangkis dengan telapak tangan. Goyangkan dia pergi. Master. Berani memukulmu. Master, dasar brengsek. Kuo Jing tidak menyangka ilmu bela dirinya meningkat begitu cepat. Kedekuten minta maaf. Di novel, Kuo Jing langsung menubruk hidung ke Shen sampai memar. Kehilangan 2 gigi depan. Kei Zhen merah. Dia marah-marah memarahinya karena punya mertua Huang Yaoshi. Apa yang kau mau sang master lakukan? Kuo Jing kedekuten. Terus bersujud. Biasa dikatakan bahwa murid dan guru gagal. Aku mengajari diriku sendiri trik tadi. Minta maaf sendiri. Zhou Baong Saka Ike Camper. Juga belajar dari kata-kata Hong Qigong untuk minta maaf bersama. Kalian timur sesat barat racun. Pengemis selatan. Mengandalkan ilmu bela diri sendiri. Bisa seenaknya berbuat onar? Nah, lihat ketidakadilan. Tidak ada hasil yang baik. Yo Botong mengikuti untuk menjelaskan apa yang terjadi padanya oleh Kaisar Selatan. Mengapa dia bahkan memarahi di dalam? Huang Rong melihatnya seperti ini. Lebih marah jelek. Tarik dia ke samping dan katakan padanya untuk tidak membuat keributan. Tapi tidak heran Yo Botong tidak membuat masalah. Huang Rong tidak punya pilihan selain mengatakan bahwa bebek Mandarin akan terbang ke arahnya. Zhou Baong tiba-tiba terjat. Tidak pernah bertemu lagi. Lari. Dan Peng Lianhu dan keempat mereka memukuli Liang Ziweng dengan keras. Tiba-tiba aku melihat Yo Botong berlari ke sini. Takut antak lari. Tolong berhenti berkelahi. Tunggu aku. Tunggu, jangan lari, jangan lari. 5 orang ketakutan setengah mati. Lari seperti orang gila. Melihat Zhou Baong menjejar mereka. Cepat-cepat masuk ke gua. Dia bersembunyi. Hei, sudah lewat? Mungkin sudah selesai. Siapa itu? Lima orang kedekuten. Lari keluar lagi. Pada saat ini, satu nyawa menjadi setengah nyawa. Tidak bisa lepas dari genggaman Yo Botong. Hanya bisa berlutut dan memohon ampun. Siapa yang tahu bahwa Yo Botong bahkan tidak melihatnya? Lari melewati mereka. 5 orang terlihat bingung. Tidak tahu apa yang dia lakukan. Dan Kuo Jing di sana berpikir dia menembak terlalu keras. Melukai Sang Master. Dia sangat marah. Untuk memotong telapak tangan kiri. Penabusan Yake Town. Dia memang tulus. Biarkan dia menyukai diri sendiri. Jika satu hal tidak, cinta antara master dan murid terputus menjadi 2. Kuo Jing sangat senang. Tapi atas perintahnya. Baiklah. Kamu potong kepala Old Heretic Huang dan putrinya. Kuo Jing terkejut melihatku. Yuki Masalah Castle. Aku buru-buru bertanya pada Huang Yaoshi dan Huang Rong bagaimana mereka menyinggungnya. Neville hanya tertawa sinis. Karena dia mengira Kuo Jing tidak akan mendengarkannya. Saat ini, aku sangat berharap Tuhan memberikanku sedikit cahaya. Bertemu wajah Kuo Jing, si anak durhaka ini. Hati Kuo Jing sakit. Memeluk kakinya, tidak tahu harus berbuat apa. Gezhenhe lebih sedih darinya. Menegurnya karena tidak mau melepaskan. Apakah kau ingin menyelamatkan nyawamu yang tua ini? Kuo Jing menderita. Lepaskan saja. Melihatnya pergi dengan kesakitan. Dan Hong Qigong melihat antara dia dan Huang Yaoshi. Sepertinya ada kebencian yang mendalam. Aku yakin pasti ada kesalahpahaman. Biar Kuo Jing tidak khawatir. Setelah janji di Gedung Kabut dan Hujan pada 15 Agustus. Pasti akan melepaskan mereka. Sedangkan untuk dirinya sendiri, Taikjar oleh 5 orang Liang Ziweng. Untungnya dia diselamatkan oleh Kesen. Bersembunyi di gua. Menutup lubang dengan lonceng besi. Membuat mereka takut untuk masuk. Heka Zhou Baong tiba. 5 orang terpengaruh oleh kata-kata. Bersaing dengan Master Lexus. Jika bukan karena Kuo Jing dan Huang Rong datang tepat waktu. Mungkin nyawanya akan berakhir di sini. Kuo Jing berpikir jika saja dia tidak kehilangan semua kemampuan larinya. Bagaimana mungkin dia membiarkan tikus-tikus ini mengganggunya? Jangan kita Susi Samuel ini. Terjemahan yang berbisik memberitahunya. Membuatnya melewati 8 meridian. Tidak lama lagi kekuatannya akan pulih. Lalu melihatnya pergi ke Jiasing. Nyanyi Waperhu kelak bersama Huang Rong. Pergi ke Pulau Bunga Persik. Ini pertama kalinya Huang Rong bermain melawan Yang Kang. Tiba-tiba melihat Huang Rong meraih tongkat dengan satu gerakan. Dia merebut tongkat anjing dari tangan Yang Kang. Lagi-lagi trik hebat. Memanfaatkan kesempatan untuk menendangnya terbang. Yang Kang ingin melawan balik. Tapi Qiu Qian Renfei ditekan dengan ketat di samping. Menyelamatkan. Tapi telapak besi diguncang oleh 18 telapak Kuo Jing untuk menaklukkan naga. Saudara-saudara geng pengemis berhenti. Ketua geng Hong tidak mati. Semua ini adalah fitnah dari si pezinah ini. Huang Rong segera memberitahu mereka. Hong Qigong makan bebek Mandarin dan 5 harta karun di Istana Lin An. Dia juga bilang kalau Hong Qigong sudah menyerahkan posisi ketua geng padanya. Tapi Yang Kang tidak menyerah. Bilang kau ketuanya.
Suruh orang menangkapnya. Tapi kalau dia benar-benar pembantunya, bagaimana bisa tongkatnya saja tidak bisa pegang? Bahkan diambil oleh Huang Rong. Begitulah. Banyak murid geng pengemis meragukannya. Dan Huang Rong kemudian membongkar identitas aslinya. Bukan, marganya Wanyan. Dia adalah Wanyan Kang, putra Pangeran Zhao dari Kerajaan Dajin. Begitu pernyataan ini keluar, langsung gempar. Barulah gerombolan pengemis tahu dia pura-pura jadi ketua geng dan bersikeras pindah ke selatan. Dia berniat menghancurkan Song Agung. Langsung murka. Teriak bunuh dia oke. 3 tetua sekte Jingyi jelas mendukung Yang Kang. Bahkan kalau sekarang terbongkar, segala bukti ada di depan mata. Mereka juga tidak menerima Huang Rong. Bahkan kalau tongkat anjing ada di tangannya. Bahkan kalau dia bisa mengalahkan anjing. Terus apa? Dia hanya dapat. Aku bisa angkat dia jadi ketua geng. Oke, silakan. 3 tetua hanya khawatir begitu Huang Rong jadi ketua geng. Akan cenderung ke dukun. Kalau menghormati strategi, akan kehilangan kekuasaan. Makanya sangat tidak puas dengannya. Dan Huang Rong tidak sedalam 3 tetua. Tapi kungfu yang dipelajari sangat campur aduk. Dengan segala kehalusan kejuten dan tongkat anjing. Akhirnya mengalahkan mereka dengan patuh. Lihat ketuanya. Lihat ketuanya. Di novel, Kuo Jing mengajari Huang Rong metode transfer jiwa. Mematahkan teknik pengambil pikiran tetua Peng. Mencopot jabatannya sebagai ketua. Turunkan jadi murid generasi ke-8. Huang Rong resmi jadi ketua geng pengemis generasi ke-19. Hanya membuatnya bingung. Kenapa ilmu bela diri Qiu Qianren tiba-tiba sangat hebat? Apa sebelumnya semuanya dipasang? Dan nyawa Yang Kang taruhannya kalau masih tinggal. Kapal Ren pergi ke geng telapak besi untuk tinggal sementara. Tidak berani muncul. Kemudian setelah Huang Rong mengambil alih sebagai pemimpin geng pengemis. Persilangan seperti apa yang akan terjadi dengan Qiu Qianren? Silakan lihat penjelasan topi telapak besi di episode berikutnya. Teman-teman yang menyukainya, silakan sukai dan ikuti. Kembalikan darahku. Kuo Jing membunuh ayah mertuanya dengan marah. Siapa sangka ayah mertuanya akan mengirim pedang panjangnya terbang hanya dengan satu gerakan. Hasilnya, juga ditolak oleh seni supernatural jari. Kuo Jing segera menghilangkan. Coba tangkap dia. Kemudian dia menggunakan gerakan besar 18 telapak tangan untuk menundukkan naga. Tidak bisa menunggu telapak tangan sepenuhnya dilepaskan. Qiu Chuji membawa Huang Yaoshi ke danau selatan melalui jendela. Terbang menuju gedung Yanyu. Di atas gedung Yanyu, Xuanzhen Wuzi sedang menunggu pekerjaan. Untuk membalas dendam paman Yao Botong. Lord Heretik Huang, aku ingin membalas dendam untuk paman dan kakekku. Huang Yaoshi meraih dadanya. Angkat dia. Dia mencari 6 orang tua yang tersesat dan tidak mengatakan apa-apa. Dia adalah murid dan cucu yang sangat tidak tahu malu. Lihat ke Zhenhe tiba-tiba datang. Tanpa alasan, dia ingin bergabung dengan Guan Shen Liuzi untuk menghadapinya. Dia tiba-tiba melemparkan Yin Xiping kembali. 7 Iblis Jiangnan. Quan Zhen Chizi. Semua adalah hal yang tidak masuk akal. 6 putra Guan Shen segera membentuk formasi Tiangang Big Dipper untuk membunuh. Sejak Tan Chuduan meninggal, posisi Tian Xuan digantikan oleh ke Zhenhe. Yin Xiping sedang berjaga di belakang. Panduan sementara. Hanya dalam sekejap. Inam pedang panjang Xuanzhen Liuzi dan Tongkat, Eisai Kujenwei. Masuk dan mundur. Nenjol Huang Yaoshi. Sangat intens. Hua Jing tiba, akan bergabung dengan kelompok pertempuran. Sebuah kaki ayam jatuh di bawah kaki. Hong Qigong di atap memanggilnya naik. Menemani dirinya untuk menonton pertempuran. Pada saat ini, formasi Tiangang Beidou telah berubah ke rute ke-17. 7 pedang dari formasi adalah 1. 7 aura pedang mengejar Huang Yaoshi dari perahu kecil ke perahu besar. Dari kapal besar ke pavilion rumput. Pertarungan ini berbahaya. Aku juga melihat Master Geshen menyerang Huang Yaoshi secara langsung. Kuo Jing akan turun untuk membantu. San Hong Qigong menyuruhnya tidak perlu khawatir. Karena Huang Yaoshi menahan segalanya. Tidak ada tangan mati. Kuo Jing sedang dalam suasana hati yang baik. Mengatakan bahwa 5 master telah dibunuh oleh Huang Yaoshi. Sambil terus menonton. Karena Geshen buta jahat. Aku tidak familiar dengan formasi. Posisi Tian Xuan tidak bisa diimprovisasi. Kelemahan besar ini, segera, itu dihancurkan oleh gerakan mematikan Huang Yaoshi. Kemudian dia merebut posisi Kitab Surga MIU. Kuo Jing dari Kitab Yin 9. Memahami misteri formasi Tiangang Big Dipper. Tahu bahwa begitu posisi Kitab Surga juga ditembus. Huang Yaoshi akan berhasil merebut posisi Bintang Utara. Saat itu, kehendak akan mengusir budak, dan 6 putra Guan Shen harus dikalahkan. Jadi tunggu Huang Yaoshi menembus posisi Kitab Surga. Momen untuk merebut posisi Bintang Utara. Dia segera memukulnya kembali dengan 18 telapak naga. Dia dengan kuat berada di posisi Bintang Utara. Podao. Kenapa kamu tidak bisa akur denganku? Kuo Jing tidak menjawab. Hanya mata penuh kebencian. Huang Yaoshi marah. Menyerangnya. Guan Shen Liuzi juga mengikuti dan meluncurkan formasi. Sejauh ini, Kuo Jing, yang sebelumnya memiliki Bintang Utara. Setelah itu, ada Guan Shen Sixons dari formasi Tiangang Big Dipper. Huang Yaoshi diserang oleh Yuzu. Fire Kinja bersebar. Juga sulit untuk menembus formasi Tiangang Beidou dengan bantuan Kuo Jing. Dan saat formasi menyusut, situasinya juga menjadi sangat tidak menguntungkan. Dan di saat yang sangat berbahaya ini, MIU berhenti bertarung. Meminta Huang Yaoshi memberikan penjelasan atas pembunuhan Yao Botong. Huang Yaoshi tiba-tiba, dengan Jerigan Penny Lamiton, blowing Divine Sword Palm. Menahannya. Aku menghancurkan formasimu seperti ini. Terima kasih, kamu tidak akan yakin. Kemudian memisahkannya. Meremehkan untuk menindasnya, seorang junior.
Biarkan 6 dari mereka terus menyusun formasi bersama. Meskipun Kuo Jing memiliki kebencian yang mendalam dengan Huang Yaoshi, tapi dia tahu bahwa Guan Shen Liuzi salah paham padanya. Mereka mengatakan bahwa paman mereka Yo Botong tidak mati. Kemudian dia marah-marah memaki Huang Yaoshi karena membunuh 5 master. Aku akan memenggal kepalanya untuk balas dendam. Baru kemudian Huang Yaoshi mengerti. Mengapa dia tiba-tiba sangat membenciku? Aku tidak bisa tidak membencinya karena kebodohannya. Tapi dia sombong. Tidak pernah mau menjelaskan. Karena Kuo Jing mengatakan bahwa 5 master bunuh diri. Dia bunuh diri. Kuo Jing melihatnya mengaku. Hammer membunuh. Huang Rong tiba-tiba datang. Ayah, kamu tidak membunuh mereka. Jangan mengaku. Huang Rong lalu mengeluh pada ayahnya. Mengatakan bahwa Kuo Jing menganiaya dirinya. Huang Yaoshi langsung menghilang. Menampar wajah Kuo Jing. Kebencian Cushion sedalam lautan. Jangan dengarkan omong kosong ayah anak mereka. Segera bunuh Kuo Jing. Meskipun Castle Pahaman, Entourage Mansion Liuzi Dan Pharmacist, Huang Teller terselesaikan. Tapi Kuo Jing datang membantunya dalam krisis tadi. Membantu saat ini. Dengan cara ini, justru membuat Huang Yaoshi marah. Tidak ada belas kasihan lagi. Andersen adalah memanggil Huang Rong sebagai pelacur di Pulau Peach Blossom saat bertarung. Huang Rong sangat marah. Memukul tongkat besinya ke danau selatan. Terbang di depan Kuo Jing lagi. Jika dia ingin membunuh ayahnya, bunuh dirimu dulu. Pergi. Rasa sakit di hati Huang Rong semakin menjadi-jadi. Aku hanya bisa melihatnya dan Guan Shen Liuzi dengan tidak berdaya. Hello. Tidak lama setelah gelap. Ouyang Feng mangkle. Guan Shen Liuzi segera beralih padanya. Untuk membunuhnya sebagai balas dendam untuk Tianjut Wan. Hong Qigong tahu akan ada korban begitu dia bertindak. Terbang turun. Menghentikan semua orang dari serangan dengan wibawa seorang pengemis suci 9 jari yang terhormat. Dan itu adalah kungfu ringannya saat dia turun. Biarkan Ouyang Feng berpikir bahwa kemampuannya telah pulih. Jangan berani bertindak gegabah. Tapi sebenarnya, 8 meridian Qigong meridian Hong Qigong hanya membuka 1 meridian. Kungfu mental telah pulih 30 hingga 40%. Kekuatan tinju, kaki, dan telapak tangan tidak pulih. Dia bilang hari ini tanggal 14 Agustus. Belum saatnya pertemuan di gedung Misty Rain tanggal 15 Agustus. Kenapa tidak menunggu sampai besok untuk bertarung sampai mati? Tapi sebenarnya, dia sengaja menunda-nunda. Waktu untuk berubah. Tentu saja, Ouyang Feng sangat menghargai permintaan ini. Tapi jangan biarkan dia besok. Siu Ikut camper dalam permintaan Hong Qigong. Aku tidak punya kemampuan untuk ikut campur meskipun ingin. Lalu dia memanggil Huang Rong dan Kuo Jing ke sisinya. Memukul punggung sendiri. Tapi sebenarnya, itu untuk membersihkan kesalahpahaman antara mereka berdua. Tapi kesalahpahaman ini tidak bisa dibersihkan hanya dengan beberapa kata. Dan dalam sekejap, langit sudah terang. Kabut di atas danau selatan. Itu bukan pertanda baik. Situasinya sepertinya tidak banyak berubah. Qiu Chuji tidak sabar untuk segera membentuk formasi. Menuju Ouyang Feng. Ouyang Feng juga akan memanfaatkan kesempatan untuk membunuh Guan Shen Liuzi. Sekarang Hong Qigong tidak bisa membantu. Satu-satunya harapan adalah Kuo Jing. Asalkan dia bisa menjaga posisi Tian Xuan. Ouyang Feng bukanlah lawan dari Tiangang Big Dipper Arai. Guan Shen Liuzi juga tidak akan binasa. Tapi saat ini, kapal Wanyan Honglie berlayar ke danau selatan. Kuo Jing diingatkan oleh Huang Rong untuk membalas dendam. Aku melihatnya melakukan 4 jurus bela diri sekaligus. Dalam satu serangan, 5 master Wanyan Honglie.